akan memulai pidato dalam 3, 2, 1. Kesalahan oposisi dan Sambahan. 1. Kasus mereka udah runtuh dari awal karena mereka gak pernah jelasin bagaimana proses orang bisa jadi kandidat politik. Oleh karena itu, aku rasa prasyarat untuk argumen mereka bisa berjalan di dunia mereka adalah mereka harus jelasin dulu gimana proses seseorang bisa jadi kandidat politik. Oleh karena itu, jangan argumen mereka karena argumen mereka udah runtuh. Tapi yang kedua, mereka gak pernah jelasin kamu mengapa ini akan tetap accessible untuk aktor rentan, yaitu kaum yang minor atau kaum yang termarginalkan. Karena mereka cuma bilang, oke, kita bakal ngasih pemberdayaan dan pendidikan. Tapi outputnya apa? Tapi oke, mari kita asumsikan mereka memberikan pendidikan dan pemberdayaan. Tapi sanggah minus buat mereka. Kenapa? Mereka harus buktiin ke kamu apa likelihoodnya di dunia politik yang udah didominasi dengan mayoritas yang segede itu. Tahu-tahu dengan adanya tes ini, pemerintah atau kaum di dunia politik ini akan mau ngasih pemberdayaan dan pendidikan untuk orang-orang yang kaum minor karena justru dengan adanya kaum minor ini yang mampu untuk mengakses pendidikan itu malah justru akan menjadi ancaman bagi kaum-kaum yang udah mendominasi dunia politik karena mereka jadi punya akses yang lebih lagi. Makanya aku rasa ini gak akan likely terjadi, panel. Jadi makanya oleh karena itu kasus mereka udah gagal. Tapi masuk dalam kasus di dunia oposisi. 2 beban pembuktian dari sisi oposisi. 1. Mengapa dengan tidak mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetisi politik agar dapat mencalonkan diri itu terjustifikasi secara prinsip karena memenuhi perwujudan kontrak sosial yang ada dan juga melindungi aktor yang ada. Tapi yang kedua, mengapa dengan tidak akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetisi politik agar dapat mencalonkan diri itu membawa dampak yang lebih baik secara komparatif. Tapi sebelum itu, tujuan, aku rasa di debat ini yang kita mau adalah menciptakan stabilitas tatanan masyarakat, tapi kami juga percaya bahwa ini bisa terjadi dan tercapai dengan meritokrasi yang sehat. Makanya pembingkaian mekanisme di dunia oposisi adalah 1. Kita nggak akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetisi politik agar dapat mencalonkan diri. Yang kedua, yang berarti proses pemilihan kandidat sama seperti yang ada di status quo, yang dimana ya mereka adalah representatif yang diusung dari partai politik tertentu dalam menjadi kandidat tanpa adanya tes kompetisi ini. Makanya kita bakal buktiin mengapa dengan ini tujuan di sisi kita akan lebih tercapai. Selamat datang di A1 saya. Mengapa dengan tidak mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetisi politik agar dapat mencalonkan diri itu terjustifikasi secara prinsip karena memenuhi perwujudan kontrak sosial yang ada dan juga melindungi aktor rentan yang ada. Pertama-tama lihat dulu gimana proses untuk seseorang kandidat politik itu bisa sampai di posisi dia jadi kandidat politik. 1. Ketika seseorang jadi kandidat politik, mereka itu biasanya datang dari suatu kelompok dan mereka merupakan representatif dari kelompok tersebut. Yang berarti seenggaknya untuk mereka bisa jadi representatif, itu mereka udah orang yang terbaik dari kaum mereka. Yang kedua, lalu mereka diusung oleh suatu partai politik yang memiliki interest yang sama dari kelompok tersebut atau orang tersebut. Tapi yang ketiga, masalahnya di siswa itu apa? Aktor rentan, yaitu kaum minoritas dan yang termarginalkan, yang dimana dari awal mereka udah gak dapat akses untuk pendidikan yang lebih baik, yang dimana bahkan untuk kaum minor ini buat dapat kursi di partai politik aja dan bisa jadi kandidat itu susah banget dan mati-matian banget. Makanya jalan mereka untuk bisa dapat hal itu adalah dari status sosial yang ada dan gimana masyarakat itu memilih dia. Makanya B, dengan ngasih prasyarat untuk bikin mereka buat lulus tes kompetisi baru bisa jadi kandidat politik itu sangatlah buruk, panel. Nah, kenapa? C, karena gini sebenarnya perwujudan prinsip kontrak sosial yang ditawarkan oleh tim pemerintah bahwa prasyarat meritokrasi yang sehat adalah dengan menaruh kandidat yang seenggaknya punya ilmu dengan tes kompetisi ini, karena itu adalah pewujudan dan manifestasi dari realisasi hak masyarakat untuk bisa dapat pemimpin yang baik. Itu udah gagal panel dari awal. Karena apa? Ini melimitasi hak rakyat untuk memilih siapa pemimpin mereka, siapa yang mereka ingin pemimpin mereka. Oleh karena itu sebenarnya argumen prinsip mereka tentang kontrak sosial ini udah gagal dari awal. Nah, makanya apa? D, sedangkan di dunia oposisi dengan tidak mewajibkan atau adanya tes kompetisi ini sesuai dengan prinsip kontrak sosial yang ada karena ini merupakan hak masyarakat, hak rakyat dan kebebasan mereka untuk memilih kepada siapa rakyat menyerahkan kedaulatan mereka, terlebih khususnya kepada aktor rentan, karena ini adalah prinsip kesetaraan kesempatan bagi siapapun yang dianggap layak oleh kaum mereka. Oleh karena itu pertimbangannya apa? 1. Argumen prinsip pemerintah itu udah runtuh dari awal dan gagal dan kedibang dengan prinsip dari oposisi karena mereka gagal menjelaskan gimana sebenarnya manifestasi dari kontrak sosial itu dari awal bisa ada untuk masyarakat dalam kebebasan mereka untuk memilih siapa pemimpin mereka. Yang kedua, argumen prinsip oposisi udah menang karena kami menjelaskan bagaimana sebenarnya bentuk perwujudan dan manifestasi dari kontrak sosial itu ada dari awal dan akarnya. Sekarang masuk ke dalam A2 saya. Mengapa dengan tidak akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetisi
politik akan dapat mencalonkan diri itu membawa dampak yang lebih baik secara komparatif. Satu, semangat dan antisipasi masyarakat yang lahir dari transparansi di dunia meritokrasi yang aksesibel. Karena proses pemilihan kandidat itu berdasarkan masyarakat itu sendiri. Aku rasa sebenarnya transparansi di dunia kita bukan hanya dalam bentuk di mana hasil nanti akan dibagikan dan gimana nilai tes akan ditunjukkan kepada publik, tapi tentang gimana transparansi yang datang dari kepercayaan publik kepada orang yang mereka pilih. B, karena contohnya Anies. Tanpa adanya tes ini pun, transparansi yang muncul buat dia itu kelihatan jelas dalam parameter kepercayaan individu pendukung dia kepada dia. Karena dia dalam bentuk di mana orang-orang memilih dia untuk ada di situ dan menjadi kandidat yang mewakili mereka untuk apa yang mereka butuhkan. Jadinya kalau pemerintah bilang mereka ingin mencapai semangat antisipasi masyarakat, aku rasa ini akan lebih terjadi dan lebih likely untuk terjadi di dunia oposisi. Karena transparansi yang ada di dunia oposisi itu lahir dari perwujudan kontrak sosial yang nyata dan berhasil, di mana kandidat itu accessible dan merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat memilih pemimpin mereka. Sehingga di argumen ini kami pun menang. Yang kedua, kualitas pemimpin. Aku rasa pembingkaian dunia pemerintah itu sangatlah sempit panel dengan bilang kalau misal satu-satunya cara untuk tahu pemimpin yang bisa buat kebijakan yang benar dan baik adalah dan gak salah-salah adalah dengan kandidat yang bisa lulus tes kompetensi ini. Karena misalnya seenggaknya adalah orang yang berpendidikan yang bisa tahu hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi nyatanya di status quo, yang pintar dan cerdas sekalipun itu gak bisa dijadikan parameter untuk orang yang nantinya mampu buat kebijakan yang benar dan menyejahterakan rakyat. Kenapa? Karena nyatanya mereka tetap bisa gagal anyway. Karena ini bukan satunya parameter dengan kemampuan menjawab soal pengetahuan kompetensi umum untuk tahu apakah dia beredukasi, pintar, cerdas ataupun tahu hukum itu adalah output yang pasti untuk dia bisa buat kebijakan yang baik. Tapi tentang gimana kandidat itu sendiri bisa melihat masyarakat yang ia layani dan tahu bahwa posisi politik dia itu buat rakyat. Nah makanya prasyarat yang bisa terjadi, bisa tercapai adalah gimana masyarakat itu melihat siapa orang yang peduli sama mereka. Makanya secara kualitas komparasinya di sisi kita, seenggaknya kandidat itu lahir dari gimana mereka bisa menunjukkan diri mereka kepada masyarakat mereka sendiri, lalu masyarakat yang memilih kandidat itu sendiri karena mereka yakin sama kandidat itu. Tapi pun jika dalam skenario terburuk kandidat yang mereka pilih itu gagal atau tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, seenggaknya kandidat itu lahir dari kepilihan mereka sendiri dan udah bisa mewakili kaum mereka, terlebih khususnya aktor rentan di sisi kami, yaitu kaum yang termarginalkan. Karena di sisi lawan dengan realitas ini membuat dunia meritokrasi yang udah gak dipercaya sama masyarakat makin tambah gak dipercaya, dan untuk masuk ke sana itu udah gak eksklusif. Maka penimbangannya apa? Satu, di sisi kita, aktor rentan di sisi kita akan tetap terlindungi, yaitu rakyat, masyarakat komunal, dan terlebih khususnya kaum itu dan marginal. Karena itu di sisi aktor rentan kami menang. Yang kedua, dalam skala dampak di sisi kita, aksesibilitas, transparansi itu akan tercapai, yang mencapai antisipasi semangat dari masyarakat. Oleh karena itu seenggaknya panel di sisi lain kami juga telah menang dalam debat ini, oleh karena itu bangga menjadi oposisi.